Oke, kita bahas lagi mengenai transfer update dan saya akan memberikan sedikit informasi juga di akhir video nanti. Jadi kita langsung bahas dari PSIS Semarang yang resmi mendatangkan Wawan Febrianto dari Borneo. Dan kita tahu bahwa Borneo ini kemarin di peringkat ke-6 di klasemen papan atas Liga Indonesia di musim 2001-2022. Artinya penampilan atau kontribusi Wawan bersama Borneo ini cukup terlihat. Dan ini justru dibeli atau didatangkan ke PSIS Semarang. Artinya sektor lini sayap dari PSIS Semarang ini akan semakin kuat setelah kedatangan Marukawa di sebelah kanan. Karena kalau saya lihat kemungkinan besar Wawan pun akan ditaruh di sebelah kiri. Ya, karena Wawan ini bisa bermain di sayap kiri dan kanan. Tapi kalau saya lihat Marukawa ini kan sering bermainnya di sebelah kanan bersama Persebaya di musim lalu. Jadi kemungkinan besar Wawan akan dipasang di sebelah kiri. Artinya pemain sayap dengan pemain depan dari Arema Malang ini semuanya berbeda ya, berbeda seperti di musim lalu. Artinya dengan Marukawa, Wawan dan Fortes, tiga pemain yang boleh dibilang akan menjadi penyumbang gol terbanyak nantinya, harus cepat bisa berkolaborasi ya atau beradaptasi dengan permainan di bawah dari pelatih barunya nanti PSIS Semarang. Karena sejauh ini memang PSIS Semarang belum mendatangkan pelatih yang resminya siapa ya. Tapi artinya dengan kedatangan Wawan, pilihan pemain di sayap kiri bahkan kanan kemungkinan besar jika Marukawa nggak bisa bermain, ini sudah aman dari PSIS Semarang. Ya, dari pemain cadangannya pun juga sudah oke. Jadi kita tinggal tunggu apakah PSIS Semarang akan mendatangkan pelatih siapa, karena saat ini jujur saya masih menanti dan semoga sih tidak Sergio ya, semoga itu. Ya, jadi Cayo untuk Wawan semoga bisa memberikan kontribusi dan beradaptasi dengan permainan PSIS Semarang agar bisa membawa PSIS Semarang ini lebih matang lagi, lebih bisa mendapatkan peringkat yang lebih bagus lagi di musim depan. Lalu next kita bahas dari Persis Solo yang resmi mendatangkan Samsul Arif. Jadi Samsul Arif ini sudah tidak mempunyai klub setelah tidak diperpanjang oleh Persebaya dan gosipnya akan ke Arema, ke PSS Sleman gitu ya, tapi justru akhirnya ke Persis Solo. Jadi tanggapan saya dengan pembelian atau mendatangkan Samsul Arif adalah langkah yang cukup bagus oleh Persis Solo, karena kita tahu bahwa Persis Solo ini kan baru promosi ya ke Liga 1. Artinya untuk minimal targetnya ini bertahan dulu di Liga 1 di musim depan. Ya, ini targetnya. Jika misalkan bisa ke papan tengah atau justru ke papan atas, itu adalah langkah yang bagus. Tapi paling tidak tim yang sedang promosi jangan sampai di musim depan kembali lagi ke degradasi. Jadi dengan datangnya Samsul Arif menurut saya cukup bagus, walaupun memang usianya sudah tidak muda lagi, mungkin di tahun ini sudah 38 tahun, dan pertanyaan saya, apakah Samsul Arif bisa beradaptasi dengan permainan dari Jackson F. Thiago ya, atau strateginya cocok enggak? Karena boleh dibilang Samsul Arif ini bersama Persebaya Surabaya kenapa bisa banyak mencetak gol, karena penyuplai bolanya ini cukup banyak. Yang kedua, permainan Persebaya Surabaya ini cepat. Nah, ini bagaimana di Persis Solo nanti? Karena saya melihat beberapa kali ketika Samsul Arif tidak diberikan ruang untuk melakukan pergerakan atau skill individu, bermain cepat, ya ini akan sedikit kewalahan karena Samsul Arif ini memiliki keunggulan melakukan speed ya atau teknik yang 1-2 melakukan gojekan langsung shoot. Jadi kita masih lihat apakah dengan bergabungnya Samsul Arif ke Persis Solo, permainan dari Samsul Arif bisa cepat beradaptasi di bawah dari strategi Jackson F. Thiago. Jadi semangat untuk Samsul Arif, semoga bisa memberikan kontribusi atau menyuplai gol yang cukup banyak lagi untuk Persis Solo. Lalu next dari Arema Malang, saya ingin bahas sedikit tentang Arema Malang. Arema Malang boleh saya katakan pembelian pemainnya memang cukup banyak ya, tapi dari banyaknya pemain yang datang, menurut saya yang paling boleh dibilang yang paling bagus itu masih tetap Evan Dimas ya, walaupun Adam Alis juga boleh termasuk lah, tapi yang paling bagus menurut saya Evan Dimas. Kenapa? Karena memang beberapa kali saya melihat ketika Rensi dengan Jayus bermain bersama di 2 DM ya, karena Arema Malang sering menurunkan Jayus dan Rensi, penyerangan atau suplai bola yang dimiliki dari pemain tengah, mungkin M. Rafli yang sering dijadikan sebagai gelandang penyerang, ini berapa kali nggak bisa memberikan kreativitas penyerangan. Jadi menurut saya dengan kedatangan Evan Dimas, ini adalah pemain yang cukup penting untuk mengisi sektor lini tengah.
saya sudah bahas juga di video kemarin. Kenapa saya ingin bahas? Karena Arema Malang baru saja kehilangan 2 pemainnya, yaitu Rian Kurnia dan juga Feby Eka. Ya, Feby Eka ke Dewa United, lalu Rian Kurnia ke Persikabo Bogor. Artinya dengan kehilangan Rian Kurnia, ini tentunya ada penggantinya yaitu Adam Alis ya, pembelian kemarin, dan juga ada Irsyad Maulana Ilham Armain. Jadi pembelian dari Ilham Armain, Adam Alis ini bisa mengisi sektor lini sayap atau pemain depan sekaligus untuk Adam Alis. Artinya dengan kehilangan Rian Kurnia, ya mungkin Arema Malang tidak terlalu berpengaruh banget ya setelah mendatangkan pemain sebelumnya. Tapi memang penampilan Rian Kurnia pun di musim kemarin cukup bagus sebenarnya, cukup baik, sedang mengalami peningkatan perform yang saya lihat. Dan Feby Eka ke Dewa United. Nah ini kalau Feby Eka mungkin memang saya sudah beberapa kali lihat penampilannya juga kurang baik bersama Arema Malang, masih kalah jauh dengan M. Rafli kalau yang saya lihat. Jadi artinya dengan kehilangan Rian Kurnia dan Feby Eka, ini Arema Malang tidak terlalu berpengaruh banget. Karena pengganti-penggantinya pun ya, misalkan Rian Kurnia ini penggantinya kan ada Adam Alis, lalu Ilhamuddin Armain ya, pemain yang sudah jelas-jelas matang. Dan Rian Kurnia ini kan lagi menuju ke kematangan. Lalu untuk Feby Eka ini juga ada penggantinya seperti Evan Dimas. Artinya untuk kehilangan sektor lini tengah dari Arema Malang, ya ini juga tidak ada masalah ya. Jadi semoga harapan saya Feby Eka dan Rian Kurnia bersama tim barunya bisa menjadi pemain yang cukup penting juga, yang cukup bagus di timnya masing-masing. Dan saya berharap kedua pemain ini dari Arema Malang bisa menjadi starting line up ya, bersama Rian Kurnia bersama Persikabo dan Feby Eka bersama Dewa United, karena Dewa United ini juga lagi promosi ya. Semoga Feby Eka bisa mengembalikan permainan bagusnya menuju kematangan. Lalu next kita lihat dari Borneo, ini resmi memperpanjang Jonathan Bustos. Kita tahu bahwa Jonathan Bustos cukup bagus banget ya permainannya kemarin di musim lalu bersama Borneo, dan memberikan peringkat ke-6 dengan kontribusi yang cukup luar biasa dari Jonathan Bustos, bisa bermain di sayap kiri, kanan, bahkan gelandang serang. Jadi ini selamat untuk Borneo yang resmi mengamankan tenaga dari Jonathan Bustos. Lalu ada gosip lainnya, atau ini Ricky Cawor ya resmi berseragam Persija Jakarta. Ini saya jujur cukup kaget ya ketika Ricky Cawor pindah ke Persija. Dalam arti kata saya kagetnya ini Persipura kehilangan banyak pemain pentingnya, dan saya sampai saat ini memang belum melihat Persipura aktif dalam melakukan beli pemain. Justru banyak menjual pemain, atau beberapa pemain sudah ada yang diputus kontraknya ya, seperti Todd Ferre yang sudah sebelumnya bergabung dengan PSS Sleman ya kalau nggak salah, saya lupa. Jadi artinya dengan kedatangan Ricky Cawor ke Persija Jakarta, lini serang dari Persija Jakarta tentunya lebih bagus lagi. Walaupun memang skuad yang dimiliki oleh Persija Jakarta, baik di lini sayap, di lini depan, ini dominan pemain-pemain muda, kecuali Rico Simanjuntak ya. Tapi sisanya ini pemain muda semua. Ricky Cawor pun usianya masih 24. Dan di musim lalu sebenarnya penampilannya cukup bagus, cuma beberapa kali nggak dipasang sebagai starting line up oleh Alfredo Vera ya bersama Persipura Jayapura di musim lalu. Lebih sering menjadi pemain pengganti. Jadi harapan saya untuk Ricky Cawor, saya sudah melihat ini pemain yang cukup bagus. Semoga dengan datangnya ke Persija Jakarta bisa memberikan kontribusi gol dan terutama peningkatan kematangan ya untuk Ricky Cawor bersama Persija Jakarta. Jadi selamat. Lalu Madura United juga resmi mendatangkan Miswar Saputra. Ini pemain kiper dari PSS Sleman. Jadi memang Madura United sedang butuh kiper setelah kiper asal Korea ya kalau nggak salah nggak diperpanjang. Jadi ini cukup bagus juga, usianya 26 tahun, masih muda. Semoga bisa memberikan kontribusi minimal tidak kemasukan ya, karena Madura United saya sudah pernah bahas di video sebelum ini, banyak sekali kemasukan. Lalu Edo Febriansah ini resmi ke Rans Cilegon dari Persita Tangerang, berposisi sebagai pemain sayap kiri. Jadi ini juga cukup bagus ya, tapi kembali lagi Persita Tangerang banyak sekali kehilangan pemainnya. Saya sudah bahas ya kemarin di video sebelum ini. Lalu ada Muhammad Saifuddin, ini back tengah ya, atau bisa di back kanan juga, pindah ke Dewa United dari Persebaya Surabaya.
Saya tidak terlalu paham permainan dari Saifuddin karena di musim lalu bersama Persebaya Surabaya saya tidak terlalu mengamati ya, karena jarang sekali saya melihat Saifuddin ini bermain. Jadi ini aja berita yang saya bisa bahas kepada kalian. Semoga ini bisa bermanfaat dan tentunya pemain-pemain yang pindah semoga bisa memberikan kontribusi harapan saya untuk di tim barunya nanti ya, baik dari assist, gol atau mungkin dari Madura United tadi ada penjaga gawang. Semuanya semoga bisa berhasil di tim barunya masing-masing. Jadi terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.